Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulispidi Nila dari kelas 25 IC1 dengan NIM 2012-5012. Di sini saya akan mereaction sebuah video untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah kecerdasan emosional. Video yang akan saya reaction yaitu berjudul Ketika Orang Tua Lupa Bahwa Semua Anak Berharga. Ma, aku kan dapat nilai bagus 100. Aku mau ujian. Boleh dong, nanti mau beli. Kok cuma 90? Kak kamu juga bisa dapat 100? Ngapain sih kamu kesini? Aku pengen sendiri. Kenapa sih? Aku kan cuma duduk. Ini sempit tahu. Aku pengen selonjoran. Awas, awas. Ih, awas, awas dong. Sih. Ih, Ini apaan sih ribut-ribut? dia tuh Pak. Aku cuma mau duduk. Kan sempit. Aku pengen selonjoran. Udah kamu ngalah dong. Please udah kamu itu ngalah dong sama adik kamu gimana sih? Kan kamu sebagai kakak, ini adik kamu loh. Udah ya. Itu ya dapat biarin dong. Sekarang Maaf ya. pada ucap masih penuh Bapak. Mas lagi ngapain? Tadi berasa. Saya apa juga mau tadi sama aku tulis. Rasanya kita berganda banget ya, tulis. Tapi minta maaf aja. Aku kasih hadiah aja. Iya Pak, Mas nggak apa-apa kok, aku udah biasa kok. Mama sama Papa ada hadiah buat kamu. Apa? Tadi telur. iPhone baru buat aku. Iya, hasil kerja keras kamu belajar. Iya, kamu juga harus menonton ayat buat belajar. Mama Papa sadar kalau kamu ternyata udah bisa. Makasih ya Mas, Pak. Sesuai judulnya, ketimpangan perlakuan kasih sayang dalam keluarga, seperti anak pertama yang dituntut, anak tengah yang sering terabaikan, dan anak bungsu yang dimanjakan. Masalahnya bukan hanya siapa yang paling disayang, tapi bagaimana perbedaan perlakuan yang membentuk emosi, mental, dan juga hubungan antara anggota keluarga. Kalau perlakuan ini kelamaan dikasih, resikonya besar untuk perasaan dan hubungan mereka. Dalam kehidupan keluarga sering muncul ketimpangan kasih sayang yang berbeda dalam berbagai situasi, seperti ketika orang tua memberikan reaksi berbeda terhadap prestasi anak, entah itu nilai rapor, hasil lomba, ataupun pencapaian akademik lainnya. Konflik antar saudara kerap muncul, misalnya saat berebut mainan ataupun remote televisi, yang memicu rasa tidak adil. Selain itu juga, ketimpangan semakin terasa ketika muncul kalimat perbandingan seperti kok kamu gak seperti kakak, yang menimbulkan rasa cemburu dan rasa rendah diri. Bahkan saat sakit ataupun menghadapi krisis, perhatian yang tidak merata dapat membuat salah satu anak merasa kurang diperhatikan, sehingga memperkuat luka emosional yang sulit terlihat. Kadang orang tua hanya mau dimengerti tanpa tahu bagaimana perasaan anaknya. Ada juga beberapa orang tua yang merasa selalu benar dan tidak menyadari jika anaknya merasa tertekan karenanya. Mereka selalu merasa jika apa yang mereka perbuat itu tidak benar dan yang terbaik untuk anaknya, tanpa bertanya apakah mereka sudah setuju atau tidak. Dan itu yang membuat anak merasa tertekan dan tidak dihargai. Padahal setiap anak punya beban yang gak selalunya orang tua ketahui. Dimana pertama, anak tengah dan anak bungsu punya beban yang gak selalunya orang tua sadari akan hal itu. Selain itu juga, karena perlakuan yang tidak adil membuat anak semakin sering meragukan dirinya sendiri, merasa tidak layak mendapatkan perhatian, dan sulit percaya pada kemampuan dan saudaranya yang miliki. Sehingga anak menjadi lebih pendiam dan menjaga jarak karena merasa dirinya selalu kurang dibandingkan saudara yang lain, seolah apapun yang dilakukan tidak pernah cukup. Rasa minder yang berkembang dalam diri anak membuatnya takut untuk mencoba hal baru karena ia sudah lebih dulu yakin bahwa dirinya akan gagal atau diremehkan. Ketika
Mereka orang tua lupa bahwa semua anak berharga. Mereka perlu sadar bahwa setiap anak itu unik dan layak dicintai tanpa dibandingkan. Beri ruang bagi semua anak untuk didengar. Tunjukkan kasih sayang sesuai kebutuhan, bukan sekedar prestasi. Hindari perbandingan, ganti dengan apresiasi atas usaha. Orang tua perlu belajar pola asuh yang lebih sehat dan mau berubah. Pada akhirnya, semua anak hanya ingin merasa dicintai, adil dan tanpa syarat. Judul ini menggambarkan rasa sedih, kecewa, dan terabaikan ketika kasih sayang tidak diberikan secara adil. Pada saat yang sama, tersimpan harapan agar orang tua kembali melihat, menerima, dan mencintai semua anak tanpa perbandingan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.